Dulu saya punya firasat bahwa orang Sunda dengan orang Korea Selatan itu sepertinya mereka punya kemiripan deh, punya kemiripan genetik, satu rumpun atau gimana. Tapi setelah berjalannya waktu saya semakin penasaran gitu. Walaupun ya pemikiran-pemikiran seperti ini kelihatan konyol ya. Masa iya orang Sunda ada kemiripan dengan orang Korea Selatan? Jadi setelah saya nyari data, sumber, dan referensi, ternyata saya terkejut guys. Wow, firasat saya selama ini ternyata wow. Bagaimana penelitiannya? Jadi sebenarnya ya, kalau boleh jujur, ada banyak penelitian tentang orang Sunda ini. Ada yang mengatakan bahwa mereka itu berasal dari China, ada yang mengatakan berasal dari orang Jawa itu sendiri, ya. Ada yang mengatakan bahwa mereka itu berasal dari Austronesia dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah orang Sunda itu ada kemiripan genetik dengan orang Korea Selatan? Menarik untuk kita bahas ya. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Salam Nusantara, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Jadi saya ngambil sumber referensi dari Gramedia ya. Jadi menurut Gramedia itu ya, orang Sunda itu berasal dari rumpun Austronesia yang bermigrasi dari Taiwan ke Asia Tenggara. Jadi garis bawah ya, dari Taiwan. Ini terjadi sekitar 2000 sampai 1500 tahun sebelum Masehi. Wow, lama banget ternyata ya. Berarti orang Sunda itu sudah ada di Indonesia itu sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Kalau dihitung-hitung sampai sekarang ini sekitar 4000 tahun lebih ya. Wow. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, ada beberapa sumber lain yang mengatakan bahwa orang Sunda itu bisa aja berasal dari kerajaan Majapahit, mereka berasal dari orang Jawa itu sendiri dan lain sebagainya. Tapi akhir-akhir ini ada penelitian yang sangat-sangat mengejutkan, di mana ternyata orang Korea Selatan itu menurut penelitian yang sumbernya itu kredibel ya, ternyata suku Korea Selatan itu berasal dari Taiwan guys. Bayangkan, dari Taiwan. Jadi secara tidak langsung ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa suku Korea Selatan ini bersumber atau berhubungan genetik dan linguistik dengan suku-suku yang berasal dari Taiwan dan Asia Tenggara. Itu artinya berarti orang Sunda dengan orang Korea Selatan ini masih ada pertalian genetik ternyata ya. Boleh katakan mereka ini masih serumpun tapi jauh ya, bukan serumpun dekat ya, jauh. Wow, pantesan ya agak mirip-mirip mukanya. Dulu saya juga sangat penasaran ya, karena saya sangat suka yang namanya antropologi, sosiologi. Saya sering memperhatikan orang Sunda. Kok wajahnya lainnya dengan orang Jawa Tengah, orang Jawa Timur. Padahal kan dulu saya berpikir bahwa orang Sunda itu dengan orang Jawa itu masih satu rumpun. Ternyata saya lihat, mohon maaf ya, wajahnya kok nggak mirip-mirip ya, nggak ada mirip-miripnya. Saya melihat lebih mirip ke Korea Selatan ya, terkesan cocok logi atau cherry pick dan lain sebagainya ya, sah-sah aja. Tapi kalau misalnya di antara sahabat yang ini kalau mau bantah aja, karena ini berdasarkan penelitian ya. Penelitiannya dari mana? Siapa yang meneliti? Tahun berapa? Penelitian ini berasal dari penelitian genetik oleh Universitas Korea pada tahun 2018 yang menemukan bahwa suku Korea memiliki kesamaan genetik dengan suku-suku yang berasal dari Taiwan guys. Bayangkan, dari Taiwan atau Asia Tenggara. Jadi sumber ini berasal dari mana? Dari Genetic Diversity of Koreans and Their Relationship with Other Asian Population oleh Lee Errol ya, tahun 2018. Jadi penelitinya bernama Lee dan kawan-kawan. Kemudian ada lagi penelitiannya, nggak hanya satu. Apa itu? Penelitian linguistik. Penelitian ini dilakukan oleh Universitas Seoul ya. Beda lagi universitasnya. Universitas Seoul pada tahun 2015 guys, yang menemukan bahwa bahasa Korea memiliki kesamaan dengan bahasa-bahasa yang digunakan oleh suku-suku yang berasal dari Taiwan dan Asia Tenggara. Jadi ini berdasarkan sumber dari Linguistic Diversity of Korea and its Relationship with Other Asian Languages oleh Kim Errol tahun 2015 ya. Jadi perlu diingat bahwa sumber-sumber tersebut
sangat-sangat kredibel ya, karena diteliti oleh para peneliti, antropolog dan lain sebagainya. Jadi ternyata penasaran saya selama ini terjawab sudah, dan saya bisa tidur nyenyak ya. Karena saya sangat penasaran ya, karena dulu saya punya pacar orang Sunda, makanya saya penasaran. Kok wajahnya mirip ya sama orang Korea. Dan setelah saya nyari data sumber dan referensi, wow, luar biasa, ada kemiripan ternyata. Kemudian kenapa pembahasan budaya, antropolog dan lain sebagainya ini sangat penting ya? Kalau saya perhatikan ya, bicara tentang budaya suku yang ada di Konoha ya, kalau saya perhatikan, biasanya ya, suku yang terputus dengan nenek moyangnya, suku yang tidak setia dengan budayanya, suku yang tidak punya jati diri, biasanya mereka akan linglung dan mudah dijajah. Kita ambil contoh misalnya, seperti China, Jepang, Eropa misalnya. Kenapa Eropa maju? Jadi kalau boleh jujur ya, Eropa itu maju karena dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh filsuf-filsuf Yunani seperti Socrates, Plato, Aristoteles dan sebagainya. Jadi mereka ini sangat dipengaruhi oleh nenek moyangnya. Mereka tidak terputus antara nenek moyangnya dengan mereka. Mereka terhubung secara emosional. Sehingga pemikiran-pemikiran seperti Aristoteles ya, pemikiran-pemikiran seperti Plato dan lain sebagainya, mereka serap. Sehingga ya kalau di Eropa itu, nabi itu setara dengan filsuf-filsuf Yunani seperti Socrates ya. Makanya Socrates itu disebut sebagai bapak filsuf barat ya. Dulu Eropa pernah terpuruk. Karena apa? Karena mereka dijajah oleh apa? Dijajah oleh budaya asing. Seperti yang terjadi sebelum abad Renaissance ya. Sebelum abad Renaissance itu, Eropa itu dijajah total dengan apa? Dengan ideologi agama. Sehingga Eropa saat itu terpuruk. Nah, mereka keluar dengan cara apa? Dengan cara berpikir. Mereka berpikir kita harus terhubung dengan nenek moyang kita, yaitu filsuf-filsuf Yunani. Sehingga mereka keluar dari penjajahan ideologi agama. Jadi saat itu masa-masa kadrunnya Eropa. Sangat-sangat kadrun ya. Melebihi kadrunnya warga Konoha ya. Kalau di Konoha masih mending ya, ada penelitian, kita tidak terlalu menentang ya, seperti Pak Habibie misalnya, kita masih menerima. Tapi kalau di Eropa zaman dulu, jangan bayangkan ya, membayangkan saja sudah sudah ngeri guys, ngeri sedap. Bahkan mereka mempersekusi peneliti-peneliti seperti Copernicus, Galileo, bahkan ya penelitian teori evolusi dari Charles Darwin juga hampir dipersekusi. Charles Darwin itu hampir dipersekusi karena apa? Karena kadrunnya Eropa saat itu. Jadi sangat berbahaya sebenarnya kalau agama itu terlalu mencengkram semua hal budaya, ya, teknologi, penelitian dan sebagainya. Sangat berbahaya sekali, sehingga Eropa saat itu mengalami yang namanya zaman abad kegelapan. Karena apa? Karena budaya mereka dikuasai oleh ideologi agama. Budaya mereka itu digantikan dengan apa? Dengan budaya Timur Tengah. Jadi saat itu Eropa masuk zaman abad kegelapan, yaitu zaman kadrun-kadrunnya, dan mereka terpuruk dan tidak bisa keluar saat itu. Dan beruntungnya mereka keluar dengan apa? Dengan pemikiran atau seni. Ya, itulah alasannya kenapa di Eropa itu sering kita melihat patung-patung, mohon maaf ya, yang tidak pakai busana. Mereka mengekspresikan ya, mereka keluar dari zaman abad kegelapan. Mereka mengatakan secara tidak langsung kepada manusia, kepada masyarakat atau kepada pemerintah, kita sebenarnya itu terlahir tanpa embel-embel agama. Itu yang mereka katakan. Makanya di Eropa itu kalau kita jalan-jalan ke Paris, ke Belgia, ya, ke Italia dan sebagainya, kita akan menemukan patung-patung, mohon maaf, tanpa busana. Itu bentuk ekspresi mereka dari seni ya, ekspresi mereka mengatakan kepada masyarakat atau kepada pemerintah. Kita tuh terlahir ateis. Itu pemikiran-pemikiran daripada orang Eropa saat itu ya. Dan stepnya bertahap lagi ya ke filsuf-filsuf Yunani. Mereka kembali lagi belajar apa? Belajar pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh filsuf-filsuf Yunani, Aristoteles, Plato dan sebagainya, sehingga mereka maju seperti sekarang ini. Mereka bisa keluar dari zaman abad kegelapan. Sama halnya dengan China misalnya. China juga seperti itu. China itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh filsuf-filsuf mereka sendiri, dari nenek moyang mereka sendiri. Siapa itu?
Konghucu ya, Confucianism. Kalau di Konoha disebut dengan Konghucu, kalau di China disebut dengan ajaran Confucianism. Jadi ajaran Confucianism inilah yang mempengaruhi China maju seperti sekarang ini. Sangat-sangat maju, dipengaruhi oleh ajaran nenek moyang mereka. Itulah alasannya kenapa Eropa itu geram ya. Trump itu geram dengan China. Karena apa? Karena China itu nggak bisa dijajah. Jadi Trump dan kawan-kawan ya, orang-orang Eropa ya, kalau misalnya Amerika mengatakan seperti ini, lu ya China, lu harus butuh yang namanya demokrasi, lu harus butuh yang namanya HAM dan lain sebagainya. Tapi orang China nggak peduli, karena mereka adalah bangsa pembaca. Mereka tahu teknik penjajahan daripada orang Barat ya. Kalau boleh jujur, orang Barat cara menjajahnya seperti itu, menggunakan ideologi dari luar sebenarnya. Demokrasi, bukan berarti saya benci demokrasi ya, tapi coba bayangkan kalau China itu demokrasi sekarang ini, apakah bisa semaju sekarang ini? Nggak bisa. Karena apa? Karena mereka berpikir bahwa demokrasi itu hanya cocok bagi negara yang sudah maju, SDM-nya sudah mapan. Demokrasi itu mempertahankan kemapanan, bukan meraih kemapanan. Jadi kalau misalnya China tahun 49 ya, 48 mereka demokrasi, apakah bisa maju sekarang ini? Nggak bisa. Belum tentu maju semaju sekarang ini kan. Sehingga mereka menggunakan semi demokrasi ya, agak lebih ke ini ya, otoriter sebenarnya. Xi Jinping itu bertangan besi kalau boleh jujur ya, dan itu yang bikin mereka maju. Saya tidak mengatakan bahwa yang nonton video ini meniru pemerintahan Xi Jinping ya, enggak, tapi kita berkaca pada mereka. Kenapa China itu bisa maju, nggak bisa dijajah oleh Amerika, nggak bisa dijajah oleh negara luar? Karena mereka setia dengan ajaran luar mereka. Mereka tidak mau diputus hubungan mereka dengan leluhur mereka. Mereka belajar dari filosofi leluhur mereka. Karena di situ banyak ajaran, di situ banyak nasihat, dan itu yang paling cocok sama China. Jepang juga seperti itu. Kenapa Jepang maju? Karena mereka dipengaruhi oleh ajaran-ajaran seperti Bushido ya, ajaran-ajaran dari leluhur mereka dan lain sebagainya. Samurai masih kental kan dengan nilai-nilai Jepang sekarang ini. Samurai, di situ tertulis apa? Filosofi keberanian, kesetiaan. Sehingga kalau mereka terputus dengan ajaran leluhur mereka, maka Jepang tidak akan semaju sekarang ini. Karena untuk menjadi negara maju dibutuhkan yang namanya kesetiaan, termasuk kesetiaan pada ajaran leluhur atau nenek moyang mereka itu sendiri. Nah, sama halnya dengan Konoha. Kita bergeser sedikit ke Konoha ya. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, Belanda menjajah Konoha itu menggunakan teknik seperti yang dilakukan Amerika sekarang ini menjajah negara luar. Apa itu tekniknya? Menggunakan ideologi dari luar. Jepang dulu pernah dikirim misionaris ke sana, menyebarkan agama Kristen dan sebagainya, tapi gagal ya. Mongolia juga gagal menginvasi mereka. Karena apa? Karena mereka setia dengan ajaran leluhur mereka. Mereka nggak mau digantikan agamanya yang baru ya. Jadi kalau boleh jujur ya, mungkin ini akan kontroversi dan tidak banyak orang yang terima. Sebenarnya Eropa atau negara sekutu atau Belanda itu, kalau mereka menjajah suatu negara ya, katakanlah Konoha misalnya, mereka itu biasanya mengobrak-abrik dengan memasukkan ideologi dari luar. Contoh misalnya Snok Hurkronje. Kenapa Snok Hurkronje diutus ke Aceh? Untuk apa? Untuk mengobrak-abrik ya, untuk mengobrak-abrik pertahanan Aceh dari dalam. Sehingga Aceh mengatakan bahwa nenek moyang kita itu berhala, nenek moyang kita itu masuk neraka dan sebagainya. Ya. Sehingga dikirimlah Snok Hurkronje dan terbukti berhasil kan. Dan di Konoha juga sebenarnya kalau boleh jujur ya, sengaja dikirimkan misionaris ya untuk menyebarkan agama. Untuk apa? Untuk memutus hubungan kita dengan nenek moyang kita. Karena mohon maaf ya, agama Samawi atau agama Abrahamik ini kan punya ideologi yang sangat eksklusif ya. Jadi kalau kita menganut agama Abrahamik atau agama Samawi ini, maka otomatis kita berpikir bahwa agama kita yang paling benar. Ada semacam egosentris, dan kita menganggap bahwa nenek moyang kita itu berhala. Karena dalam ideologi daripada agama Samawi atau agama Abrahamik ini ada semacam ideologi bahwa nenek moyang kita itu sesat, nenek moyang kita itu berhala, nenek moyang kita itu masuk neraka dan sebagainya. Sehingga ini secara tidak langsung memutus
hubungan kita dengan nenek moyang kita. Ya, kalau kita sudah diputus hubungan kita dengan nenek moyang kita, maka kita mudah dijajah. Kita akan linglung. Kita tidak ada keterikatan dengan budaya kita. Kita tidak ada keterikatan dengan nenek moyang kita, ajaran filosofi dari nenek moyang kita, sehingga kita tidak setia dengan ajaran nenek moyang kita dan kita menjadi orang linglung. Nah, kalau kita sudah linglung, maka kita akan disuruh menyembah budaya luar, menyembah leluhur orang lain, ya, menyembah kuburan palsu dan lain sebagainya. Nah, itulah ya kenapa alasannya di Konoha itu ada yang menyembah kuburan palsu. Nggak semuanya, tapi hanya di Konoha, ya. Kenapa? Karena mereka sudah linglung, ya. Karena mereka sudah diputus dengan nenek moyang mereka, sehingga mereka terputus dengan nenek moyang mereka dan tidak setia, dan sangat mudah diombang-ambing, diseret ke sana kemari. Karena apa? Karena sudah diputus, sudah linglung, ya. Kita tidak punya budaya, tidak punya kesetiaan dan lain sebagainya. Sama halnya dengan suku Sunda, ya. Suku Sunda itu punya budaya yang sangat-sangat keren menurut saya pribadi. Apa itu? Budaya Sundawiwitan, ya. Jadi ajaran Sundawiwitan itu tidak hanya agama, ya, tapi filosofi, tradisi, menyatu, kesatuan di situ. Bahkan kitab suci agama Sundawiwitan itu menurut saya itu kitab suci yang paling keren di dunia. Apa itu kitab sucinya? Berbuat baik, ya. Berbuat baik ke semua orang. Sebenarnya kalau boleh jujur, orang Sunda itu sangat toleransi. Bayangkan, kitab sucinya aja sudah berbuat baik, ya. Gimana mau intoleran coba? Jadi pada hakikatnya, pada dasarnya orang Sunda itu sangat-sangat toleran. Kalau nggak percaya lihat suku Baduy. Orang Baduy itu sangat toleran, ya, dan juga menjaga alam, ya. Jadi saya kadang berpikir, ya, kalau misalnya orang Sunda itu stay dengan ajaran Sundawiwitan, maka mereka akan sangat toleransi, ya. Akan sangat-sangat toleransi, ya. Tidak akan ada yang namanya di salah satu daerah di Konoha itu, ya, daerah yang paling intoleran, ya. Karena apa? Karena ajaran ini mempengaruhi pola pikir masyarakatnya. Kalau ada kitab suci yang mengajarkan bahwa berbuat baik itu sangat penting, ya, ada kitab suci yang mengajarkan berbuat baik, maka itu sangat luar biasa, ya. Jadi saya sangat salut dengan budaya orang Sunda. Kalau misalnya ada yang mengatakan, leluhur kita itu kan masuk neraka, leluhur kita itu kan sesat, ya, leluhur kita itu menyembah berhala, menyembah pohon, batu, dan lain sebagainya. Saya sering mendengarkan orang yang mengatakan seperti itu, ya. Jadi kalau saya mendengar orang mengatakan seperti itu artinya, berarti teknik daripada penjajahan zaman dulu itu masih berbekas sampai sekarang, berhasil sampai sekarang. Saya kadang ngedumel dalam hati, ya, kalau saya mendengar orang mengatakan seperti itu. Ternyata sampai sekarang berhasil, ya, teknik daripada penjajahan itu. Saya berpikir seperti itu. Kalau kita berpikir secara rasional, misalnya, kalau Tuhan itu ada, kalau surga itu ada, ya, karena Tuhan juga masih dipertanyakan, surga juga masih dipertanyakan. Kalau saya mengatakan bahwa surga itu masih dipertanyakan, siapa yang bisa Sherlock surga? Surga kan nggak bisa terbukti secara ilmiah, Tuhan juga nggak terbukti secara ilmiah. Jadi kalaupun Tuhan itu ada, kalaupun surga itu, nggak mungkin Tuhan itu se-desperate itu, nggak mungkin Tuhan se-childish itu, nggak mungkin Tuhan seraceh itu tidak memasukkan umat lain ke surganya. Masa Tuhan hanya menciptakan surga hanya untuk kaum tertentu, hanya untuk agama tertentu? Sungguh tidak masuk akal. Kalau dia seorang Tuhan, pasti bijaksana. Kalau kita baik, ya masuk surga dong. Masa kalau misalnya ada orang baik terus karena nggak masuk agama tertentu, jadi nggak masuk surga? Sungguh picik, ya, Tuhan seperti itu. Sungguh tidak adil, ya. Kalaupun Tuhan itu ada, ya, Tuhan pasti adil. Karena gini, guys, kalau bicara tentang filosofi ketuhanan, Tuhan itu ada dua. Tuhan yang menciptakan manusia dan Tuhan yang menciptakan manusia. Jangan-jangan yang kita sembah selama ini adalah Tuhan yang kita ciptakan itu sendiri. Karena Tuhan yang diciptakan oleh manusia itu, ya, seperti itu, cemburuan, ya, menganggap bahwa agama yang paling benar, terus nggak memasukkan leluhur kita ke surganya, menganggap bahwa leluhur kita itu berhala dan sebagainya, ya. Sungguh tidak masuk akal kalau ada Tuhan seperti itu, ya. Jadi Tuhan itu ada dua, Tuhan yang menciptakan manusia
dan Tuhan yang ciptakan manusia. Tuhan yang maha adil itu, yang benar itu adalah Tuhan, kalaupun Tuhan itu ada ya, Tuhan yang sangat bijaksana. Kemudian yang menarik dari suku Sunda ya, kalau saya perhatikan ya, karena dulu saya pernah pacaran sama orang Sunda. Yang saya suka dari orang Sunda itu ya, selain ajarannya, budayanya, apalagi, yaitu cara bicaranya, logatnya. Saya sangat suka yang namanya mendengarkan logat orang Sunda. Logatnya itu halus pisan, lembut banget. Jadi orang Sunda itu ya, saya nggak bisa membedakan orang Sunda itu saat marah sama nggak marah. Marah sekalipun orang itu, ya orang-orang Sunda akan mengatakan seperti ini. Punten lembut banget ya. Dan menurut saya logat bicara orang Sunda itu sangat easy listening ya, sangat enak di kuping ya. Dan saya sangat suka mendengarkan logat orang Sunda itu. Persis dengan budaya mereka, persis dengan jati diri mereka ya. Jati diri orang Sunda zaman dulu yaitu orang yang sangat toleransi ya, orang yang sangat lembut ya, mencintai alam ya. Jadi orang Sunda itu sebenarnya orang yang sangat lembut guys, orang yang mencintai alam ya, orang yang menghargai lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian saya melihat ada semacam keunikan dalam budaya orang Sunda atau tradisi orang Sunda. Apa itu? Orang Sunda itu jarang merantau. Orang Sunda itu tidak punya budaya merantau. Kalaupun ada yang berani merantau ya, itu mungkin 1 dari 1.000 orang, 1 dari 2.000 orang. Rata-rata mereka nggak terlalu suka yang namanya merantau. Beda dengan misalnya orang Jawa, orang Batak, orang Minang misalnya. Orang Minang kan di mana-mana ya. Di Amerika sekalipun ada yang jual nasi Padang ya. Orang Batak sekalipun ada yang kerja di luar negeri ya. Ya. Orang Jawa juga seperti itu ya, sampai ke Suriname. Jadi orang Jawa itu ada di mana-mana. Karena apa? Karena semangat mereka dalam merantau, tradisi mereka dalam merantau. Itu yang saya lihat dari orang Sunda. Dan yang paling penting dari orang Sunda itu adalah orang Sunda itu aslinya baik, sangat toleransi, sangat toleransi aslinya. Kenapa? Karena kitab suci ajaran Sunda Wiwitan itu adalah berbuat baik. Kurang baik apa coba orang Sunda? Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Ray Konoha. Sebelum saya dihujat oleh netizen warga Konoha, saya akan kabur dulu. Saya Ray Konoha, salam rasional.